piye, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Kita sekarang terhubung di channel Ensiklomedi. Wow, di Ensiklomedi ini kita bahaskan tentang sejarah, sosial, budaya, kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya seperti ilmu-ilmu yang wow gitu ya, ilmu yang wow. Sebenarnya kalau ngomongin wow atau enggak wow, semua ilmu sebenarnya udah pernah diketahui banyak orang sih. Tapi kadang-kadang banyak loh yang lupa apa ya gitu. Ingat ini di Ensiklomedi. Nah, kali ini saya akan bahaskan yang namanya pandemi. Wow, pandemi nih. Tapi sebelum ngomongin tentang pandemi, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan di loncengnya. Oke, udah ya. Nah, kalau udah langsung aja nih ngomongin tentang pandemi. Kadang-kadang kalau kita ngomongin pandemi itu apa ya? Kadang banyak loh orang yang takut dengan pandemi, takut. Terus pandemi itu apa barang yang sangat menakutkan memang benar. Soalnya begini, kalau di tetangga saya, ini ngomong-ngomongin tetangga saya nih, akhirnya ngomongin tetangga juga nih. Enggak, ini ngomongin gini. Pas kalau kita keluar kemarin ya kita keluar rumah itu, dimana sama tetangga? Woi, nah gila, cuma tuh air. Gak ngerti yo. Osom pandemi. Osom pandemi. Osom itu musim. Jadi kalau ngomongin pandemi itu musim ya. Kalau musim mungkin kayak musim rambutan, musim durian, timur ke barat, selatan ke utara. Bukan, itu lagunya Wali. Itu lagunya Wali. Tapi bukan musim ya. Dan namanya pandemi itu adalah apa ya? Lebih baik aku bacain dulu nih pandemi. Jadi ngomongin pandemi itu adalah, ini pandemi dari bahasa Yunani loh. Beneran dari bahasa Yunani. Ini aku baca ini. Pandemi ini berasal dari bahasa Yunani. Pan itu artinya semua dan demos yang artinya orang. Jadi pandemi itu pan sama demos. Jadi semua orang gitu. Kabeh berarti. Kalau semua orang ya berarti besar, kecil, gede, tua, muda, semuanya lah. Nah, pandemi ini artinya semua orang. Pandemi ini adalah penyakit yang menyebar di wilayah yang sangat luas. Ingat, pandemi adalah penyakit yang menyebar di wilayah yang sangat luas. Kalau mereka cuma ngonotok enggak mungkin. Itu bukan pandemi. Pokoknya mereka omah tak sing loro, liyane gak. Itu bukan pandemi. Itu loro itu turunan namanya ya. Kalau enggak turunan ya naikan lah. Turunan naikkan. Nah, ini penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya di beberapa benua atau di seluruh dunia. Penyakit yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil, ini bukan merupakan pandemi. Nah, jadi kalau meskipun luas tapi stabil, mesti bulan iki mesti loro iki, kan stabil toh. Usum iki loro iki, usum musim, maksudnya musim hujan sakit flu, itu bukan pandemi. Walaupun semua orang kena flu, tapi bukan pandemi karena itu musim. Nah, pandemi ini ada pengecualiannya nih. Jadi umumnya mengecualikan khusus flu musiman loh kan, flu musiman kan ini dikecualikan. Ini bukan pandemi kalau flu musiman. Sepanjang sejarah sejumlah pandemi penyakit yang telah terjadi seperti cacar misalnya. Cacar ini pandemi ini. Nah, salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam. Pandemi maut hitam. Ini yang menewaskan sekitar 75 hingga 200 juta orang pada abad 14. Di abad 14 berarti abad awal-awal modern ya, awal abad 14 ya. Ini sudah menghancurkan atau membunuh sekitar 75 hingga 200 juta, bukan ribu, juta orang, bayangin. Banyak banget. Nah, kalau ngomongin pandemi, ini ada sejarahnya nih. Pandemi dalam sejarah, pandemi saat ini adalah kayak AIDS misalnya. Saat ini pandemi itu AIDS.
AIDS itu HIV. Dan pandemi coronavirus. Oh kan, berarti AIDS itu masih jadi pandemi, belum selesai loh AIDS, masih ada. Coronavirus juga belum selesai. Virus corona, itu membahayakan juga. Ini tahun virus corona 2019 akhir hingga 2020 ya, atau COVID-19. Pandemi terkenal lainnya di antara pandemi influenza. Pandemi influenza ini tahun 1918. Flu Spanyol, itu juga pandemi flu Spanyol. Dan pandemi flu pada tahun 2009 itu H1N1, flu babi, itu juga pandemi. Wah. Flu babi. Dulu ada flu burung apa ya? Pandemi apa ya? Kalau flu burung mungkin burungnya yang flu mungkin. Enggak, itu flu burung juga penyakit. Nah, ini ada definisi dan fase nih. Pandemi adalah penyakit yang terjadi pada skala yang melintas batas internasional. Wombo gitu ya. Biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Suatu penyakit atau kondisi bukanlah pandemi hanya karena tersebar luas atau membunuh banyak orang. Nah, artinya ada penyakit yang misalnya tersebar luas dan membunuh banyak orang, tapi juga bukan pandemi. Ada. Jadi kondisi tersebut harus menular kalau pandemi. Kalau nggak menular, ya bukan pandemi. Misalnya gini, penyakit yang nggak menular itu penyakit tolak utangan. Nah, penyakit tolak utangan itu nggak menular. Soalnya kalau tolak utangan begini, itu juga penyakit. Misalnya, nanti yuk, bro, aku arep ini golek utangan. Pak, pancet ae penyakit situ itu kan penyakit kan. Turatur itu ya penyakit. Wah, iso ae turatur ini penyakit nih lho kan. Berarti turatur juga penyakit. Nah, penyakit yang tidak menular misalnya kanker nih. Kanker ini kan bertanggung jawab membunuh banyak orang. Wah, kasih mati karena kanker. Tapi kanker bukan pandemi. Bukan. Karena penyakit ini tidak menular. Kanker tidak menular. Ya kan? Ya mungkin kalau kantong kering menular, tapi kalau kanker gak, kantong kering kok kancane dijajari dikuras duit entek ya kering bisa gitu. Ini Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebelumnya memakai klasifikasi 6 tahap yang menjelaskan proses perpindahan virus influenza baru. Wah, jangan-jangan corona nih. Mulai dari beberapa infeksi pertama pada manusia hingga terjadi pandemi. Tadi mulai awal jangkit manusia sampai terjadi pandemi. Tahapan ini dimulai dengan virus yang sebagian besar menginfeksi hewan. Lalu timbul beberapa kasus ketika hewan menginfeksi orang. Virus kemudian mulai menyebar langsung antar manusia dan berakhir dengan pandemi. Kan dari hewan, terus virus itu menginfeksi orang akhirnya orang ke orang sampai jadi pandemi. Ingat, pandemi adalah luas sampai kena wong akeh, itu namanya pandemi. Jadi virus tersebut menyebar seluruh dunia pada bulan Februari 2020. Bulan Februari 2020 itu awal-awalnya pandemi. Nah, WHO mengklasifikasi bahwa tidak ada kategori resmi untuk pandemi. Tidak ada loh kategori resminya untuk pandemi, katanya WHO begitu. Sebagai klarifikasi, WHO tidak menggunakan sistem lama 6 fase pandemi atau dimulai dari fase 1. Tidak ada laporan tentang influenza pada hewan yang menyebabkan infeksi pada manusia. Nggak ada laporannya penyakit dari hewan ini menginfeksi manusia, belum ada laporannya. Makanya WHO masih menganggap bahwa ini belum ada kategorinya pandemi. Nah, kemudian hingga fase 6 atau fase pandemi yang mungkin diketahui oleh beberapa orang, misalnya akibatnya dari flu babi H1N1 misalnya, itu bisa juga. Nah, kalau ngomongin tentang tadi pandemi, apa sih sebenarnya pandemi itu, gimana sih pandemi? Nah, ini kan ngomongin pandemi nih. Jadi kalau ngomongin tentang pandemi, nah ini aku jelaskan ya. Dari pertama yang namanya endemi adalah penyakit
di tingkat daerah. Maksudnya di tingkat daerah itu di tingkat yang masih sedikit gitu. Itu namanya endemi. Nah, kemudian endemi ini jika menular ke satu negara, saat negara kena, itu namanya sudah bukan endemi lagi, namanya menjadi wabah. Wabah itu macam-macam ya, misalnya wabah apa gitu, itu jelas penyakit wabah kan. Nah, kemudian setelah dunia antar negara, setelah satu negara antar negara. Kalau sudah mulai antar negara, itu namanya epidemi antar negara. Ya kan? Misalnya negara Indonesia dengan negara Malaysia, dengan negara Singapura, dengan antar negara dalam provinsi. Oh, bukan antar negara ya. Antar negara itu namanya epidemi. Nah, kemudian kalau setelah antar negara ini menjadi saat dunia kena semua, baru ini namanya pandemi. Nah, ya kan? Data ya. Kalau seluruh dunia itu namanya pandemi. Oke, udah tahu ya artinya pandemi dan itu apa? Epidemi itu apa? Wabah itu bagaimana? Dan endemi itu yang bagaimana juga. Oke, thank you untuk semuanya yang sudah ikuti di channel Ensiklomedi. Dan jangan lupa tetap subscribe dan tombol loncengnya. Oke, ketemu lagi dengan bahasan berikutnya. See you, bye-bye.